jangan memaksakan diri, taat pada aturan. Semata-mata bukan kami melarang kemuliaan kebaikan mudik bertemu orang tua, tapi situasi pandemi belum terkendali dan kasus membuktikan tiap kita libur panjang yang tidak terkendali maka rumah sakit melompat ke 80%, kasus juga naik. Nah sekarang dengan rumah sakit hanya 36%, itu menandakan tren turun ini harus kita jaga dengan baik dan kami juga sama mendoakan agar tahun depan insya Allah kita bisa mudik dengan. Selamat malam. Bagi kita, Idul Fitri bukan hanya sekadar ritus keagamaan tetapi juga ritus sosial dan budaya yang mengakar. Jadi mari kita rayakan momentum kemenangan batin sembari tetap menjagai saudara-saudara kita yang terkasih agar tidak tergilas pandemi. Malam ini bergabung di forum ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Khalil Nafis yang bergabung secara langsung. Saya undang. Assalamualaikum Kiai. Silakan selamat bergabung. Silakan disediakan tempat duduk. Kita sapa juga nanti. Saya duduk dulu baru sapa. Karena kita jaga untuk tidak mudik, jadi kita beri contoh juga di Forum Christian Pak Kiai. Ya. Kami mengundang Gubernur Jawa Barat tapi secara virtual. Saya sapa. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Kang Emil. Kang Emil. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Christian. Terima kasih sudah. Terima kasih sudah bergabung. Kang Emil, di studio ada Kiai Haji Khalil Nafis. Bergabung juga secara langsung Kang Emil tetap dari Jawa Barat. Saya izin ke Kiai dulu ya Kang Emil ya. Ya, silakan Mbak. Ya, kali ini Forum Christian Pak Kiai coba untuk tidak gini. Biasanya namanya talk show cari daya pembeda Pak Kiai, tapi kita mau mendukung nih narasi untuk sama-sama jaga jangan sampai kemudian ini muncul klaster baru di momen perayaan sukacita kita semua, di momen Lebaran. Jadi kita ambil judul hari ini Lebaran di rumah saja. Semua pesan tampaknya seperti itu semua media. Saya yakin kemudian kita mendukung betul bagaimana pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Kita semua termasuk hari ini Pak Kiai. Pak Kiai, ini tampaknya saya sebutkan tadi, tidak hanya ritus keagamaan, tapi ritus sosial, ada ritus budaya yang sudah mengakar, ada dimensi ekonominya. Nah, kira-kira seperti apa memberi pengertian tampaknya berat sekali kepada masyarakat kita. Ternyata hari-hari ini kita lihat Pak Kiai banyak sekali yang masih bandel. Pak Kiai mau menyampaikan pesan apa kepada mereka? Saya ingin menyampaikan bahwa perlu kita membedakan antara perasaan beragama dengan ajaran agama. Bahwa kalau ajaran agama jelas, ketika kita biasa melakukan kebaikan, kemudian karena ada uzur, ada halangan syar'i yang bisa dibenarkan oleh syariah, maka kita mendapatkan pahala tanpa harus melakukannya. Jadi kalau Pak Christian itu kebiasaan memandu begini, memberi pencerahan kepada umat, kemudian ada halangan secara syar'i, mendapat pahalanya sebagaimana ketika dia menyampaikan suatu kebaikan kepada umat. Sama dengan kita kebiasaan berpuasa, biasa pulang kampung. Setelah puasa, kemudian karena ada COVID seperti ini, kami nggak bisa pulang. Maka kita dapat pahalanya pulang kampung. Itu tanpa harus kita capek-capek, tanpa mengeluarkan harta. Itu berkenaan dengan ajaran agama. Tapi perasaan nggak bisa diingkari bahwa kami ada di sini, lalu orang tua di kampung, saudara di kampung, bertemu antar beberapa orang-orang yang merantau di rumah, karena saya juga perantau ya, ketika ketemu saudara yang ada di Surabaya, saudara yang ada di Kalimantan. Pak Kiai tentu beri contoh tidak mudik, ada di Jakarta dan bisa hadir di studio Forum Christian. Tentu, jadi oleh karena itu tuh rasa pasti tidak nyaman. Oleh karena itu mari kita geser pengertian kita, demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan orang tua kita, demi kebaikan saudara kita, termasuk diri sendiri, kita nggak usah pulang kampung. Ya tetap aja di Jakarta, tetap aja di tempat perantauannya. Dan diingat juga tidak pulang kampung itu adalah untuk tidak terjadinya kerumunan. Karena biasanya orang kalau pulang kampung dengan saudara udah lupa, masker lupa dipakai kan, physical distancing juga sudah lupa. Udah makan asik-asik. Udah pasti mereka itu udah lupa bahwa mereka sedang diintai oleh pandemi ini, oleh virus ini. Dan biasanya juga ketika pulang kampung bukan hanya bertemu dengan saudara famili, biasanya mereka tempat wisata. Dan itu juga menjadikan klaster baru. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama geser dari perasaan beragama. Memang kita tadi ada soal budayanya ya, soal sosialnya ya. Tapi kadang-kadang kan menjadi ritual karena mereka setelah melaksanakan latihan Ramadan, kemudian kita menggapai fitrah. Ya apa yang kita lakukan?
Memang di dalam Islam dianjurkan untuk kita pakaian yang baru, lalu dimudahkan di dalam kita belanja di keluarga itu agak diberikan kelebihan agar kita merasakan gembira. Tetapi mari kita geser dikit dulu, kita tahan. Mudah-mudahan ini adalah tahun yang terakhir dengan corona. Amin, amin. Tahun depan kita bisa pulang ke kampung halaman kita. Tahun 2020 lalu kita sudah seperti ini ya Pak Kiai ya. Dengan pesan yang sama pemerintah kita itu dan kita kalau kita mau bicara keagamaan kita dapat dua pahala. Pahala yang pertama karena kita melaksanakan ibadah tentu dengan puasa dan juga berlebaran bagian dari ibadah. Yang kedua kita adalah kesabaran, kita menahan diri, kesabaran kita untuk menghadapi pandemi ini adalah ibadah yang kita lakukan dan kita mendapatkan pahala. Ini kalau ajaran agama. Tapi perasaan tentu berbeda karena kita biasanya mengubah kebiasaan, mengubah perilaku ya. Dengan kita ini sekarang udah mulai terbiasa kan kita bisa wawancara dengan Zoom ya, berbagai aplikasi yang ada. Aplikasi kita merasa sekarang udah nyaman, rapat wawancara sekarang Bang Ridwan Kamil juga kita bisa nyaman kan gitu. Nah, coba awal-awal kita kan nggak nyaman, tapi lama-lama kita memang mengubah perilaku menjadi nyaman. Oleh karena itu barangkali sementara ini kita tetap jalin erat dengan diubah, tapi untuk sementara ini kita ubah perilaku kita dari yang biasanya fisik kita coba sekarang kepada lebih pada substansi silaturahim, bisa menggunakan ya alat-alat komunikasi yang bisa kita video call dan seterusnya untuk kita menyambung silaturahim. Saya tanya ke Kang Emil juga di Jawa Barat tentu bekerja ekstra keras untuk bisa memberikan pengertian kepada warga di Jawa Barat bahwa ekspresi sosial ya biasanya kita pelukan, kita sungkem, datang ke orang lebih tua, minta maaf, itu dilakukan secara langsung, sekarang harus diubah Kang. Itu bagaimana Kang Emil mengkomunikasikan kepada setidaknya warga di Jawa Barat? Ya, terima kasih Mbak Fristian, Pak Kiai, juga seluruh pemirsa, selamat malam. Proses edukasi itu adalah proses yang tidak henti kami lakukan jauh-jauh hari pada saat sekarang dan nanti itu terus kita lakukan. Nah, dari hasil survei Mbak, kalau normal ya, yang mudik itu 6 juta orang di Jawa Barat. Kemudian hasil surveinya ada 7% yang masih ngotot, jadi sekitar 420-an orang masih menyatakan ingin mudik. Itulah kenapa kita lakukan penyekatan-penyekatan dan kalaupun masih bocor, itu di daerah-daerah tempat destinasi mudiknya, itu akan kami sudah siapkan 22.300 tempat isolasi buat mereka-mereka yang ternyata ada di sana. Dan hasilnya Mbak, dari sekian banyak yang kita lakukan tes di jalanan, ada 15 pemudik positif COVID. Jadi data 15 pemudik positif COVID ini membuktikan kekhawatiran kita, dan ini saya sampaikan edukasinya ke publik, bahwa Anda ini punya potensi membawa masalah ke kampung halaman, di mana orang tua kita rata-rata sudah sepuh, belum divaksin semuanya, rata-rata punya penyakit bawaan, sehingga kejadian seperti di Ciamis tahun lalu ada pemudik yang ngotot tadi atas nama emosi, atas nama rindu dan sebagainya, orang tuanya terpapar COVID oleh anaknya dari Jakarta. Kemudian di Jawa Tengah kita dengarkan ada pemudik datang bikin acara makan-makan seperti Pak Kiai tadi sampaikan, yang kena lebih dari 30 orang terpapar. Nah, kami tidak mau pola seperti ini menjangkiti jutaan rumah-rumah di Jawa Barat, sehingga nanti kasusnya kayak India, nauzubillah ya, 4.000 orang mati setiap hari, dan waktu kasus libur Natal Tahun Baru, rumah sakit kami naik sampai 80%, saya cukup panik, bikin rumah sakit darurat di mana-mana. Sekarang minggu ini, itu rumah sakit kami hanya 36% terisinya untuk COVID. Jadi sedang kondisi yang harus kita jaga. Tahun lalu pas libur Lebaran, di mana pengendalian mudiknya belum seketat sekarang, kasus naik di Jawa Barat 90%. Nah, proses inilah yang terus kami lakukan, termasuk meminta para kiai MUI untuk memberikan pengertian, karena mayoritas yang mudik kan umat Islam. Saya kan diajari syariat ya Mbak, kalau ada kebaikan bentrok dengan kebahayaan, maka kita harus mendahulukan menghilangkan kebahayaan yang kira-kira begitu. Jadi mudik ini mulia, mudik ini berpahala, mudik ini mencari surga dari bertemu dengan orang tua. Tapi karena situasinya sedang darurat COVID, berbarengan ada kebahayaan keterpaparan, maka kita tunda dulu
tahan emosi rindunya. Pemimpin juga sama, tidak mudik ya. Kami sama-sama manusia yang punya emosi juga, jadi jangan dikira seolah-olah kita menyengsarakan rakyat atau bagaimana. Nah, ada syariat Islamnya, izin Pak Kiai, darul mafasid aula min jalbil masolih, artinya mendahulukan mencegah keburukan itu harus didahulukan daripada mencari kebaikan. Kalau terjadi bentrok ya kira-kira begitu. Nah itulah terus-menerus medsos kita banjiri dengan pesan-pesan itu, walaupun kritisi banyak. Kemudian di televisi, iklan sedang saya siapkan juga, kemudian baliho, poster, WA, semua lini komunikasi publik terus kita lakukan, dan kelihatannya Mbak berhasil, walaupun ada viral-viral ya di Kerawang Bekasi, tapi kalau dihitung oleh polisi, yang bocor-bocor itu nggak lebih dari 10 ribuan lah. Jadi kalau dari 6 juta, 10 ribuan itu sebenarnya hanya 0,05%, artinya 99,5% itu masyarakat Jawa Barat taat untuk tidak mudik. Jadi ini bisa dikutip oleh media, jangan yang 0,5%-nya jadi viral, padahal 99,5%-nya taat. Jadi kita beritakan bahwa Gubernur Jawa Barat menyatakan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang 99,5% taat untuk memahami bahwa kondisi mudik belum memungkinkan karena pandemi. Saya kira itu update dari Jawa Barat. Oke, melalui Forum Christian itu disampaikan. Sama, sepakat Kang Emil. Oleh karena itu tim Forum Christian bilang, ya sudah kita juga buat jelang Lebaran kita juga bicara dan sama-sama punya kontribusi untuk mengimbau semakin banyak orang yang paham kalau Lebaran itu di rumah saja. Usai jeda kita jeda dulu, ya Pak Kiai, Kang Emil. Usai jeda kita akan bicara soal apa sih makna Lebaran buat kita semua. Bersamaan dengan Hari Besar Keagamaan atau Hari Besar Agama lain, ada kenaikan Isa Al-Masih. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia hidup dalam kebinekaan memaknai ini? Usai jeda di Forum Christian.